Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, jumpa kembali kita di sini untuk saling berbagi pengetahuan dan amalan yang semoga saja bisa bermanfaat. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, ada dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara tersebut, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama muslim, baik dengan ucapan atau kekuasaannya, atau dengan hartanya, atau dengan badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi hari tidak mempunyai niat untuk menganiaya terhadap seseorang, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa pada waktu pagi hari memiliki niat memberikan pertolongan kepada orang yang dianiaya atau memenuhi hajat orang Islam, maka baginya mendapat pahala seperti pahala haji yang mabrur. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan amal yang paling utama adalah membahagiakan hati orang mukmin dengan menghilangkan laparnya, atau menghilangkan kesusahannya, atau membayarkan hutangnya. Dan ada dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari dua tersebut, yaitu syirik kepada Allah dan mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin, baik membahayakan atas badannya atau hartanya. Karena sesungguhnya semua perintah Allah kembali kepada dua masalah tersebut, mengagungkan Allah dan berbuat baik kepada makhluknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wajib bagi kamu semua untuk duduk bersama para ulama, artinya yang mengamalkan ilmunya, dan mendengarkan kalam para ahli hikmah, artinya orang yang mengenal Tuhan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dan dalam riwayat lain dari Tabrani dari Abu Hanifah, duduklah kamu dengan orang dewasa dan bertanyalah kamu kepada para ulama dan berkumpullah kamu dengan para ahli hikmah. Dan dalam sebuah riwayat, duduklah kamu dengan para ulama dan bergaulah dengan kubaro. Sesungguhnya ulama itu ada dua macam, orang yang alim tentang hukum-hukum Allah, mereka itulah yang memiliki fatwa, dan ulama yang marifat akan Allah, mereka itulah para hukama yang dengan bergaul dengan mereka akan dapat memperbaiki akhlak, karena sesungguhnya hati mereka telah bersinar sebab marifat kepada Allah. Demikian juga sir atau rahasia mereka telah bersinar disebabkan nur keagungan Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, akan hadir suatu masa atas umatku, mereka menjauh dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka dengan tiga cobaan. Allah akan menghilangkan berkah dari rizkinya. Allah akan mengirim kepada mereka penguasa yang zalim, mereka akan keluar meninggalkan dunia tanpa membawa iman kepada Allah Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal salih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Maka sudahlah pasti ia akan tenggelam dengan setenggelam-tenggelamnya dan tidak mungkin akan selamat kecuali mendapatkan pertolongan oleh orang-orang yang dapat menolongnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mayat yang meninggal itu melainkan seperti orang yang tenggelam yang meminta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali bertanya kepada Jibril alaihi salam,
beritahukan kepadaku sifat kebaikan sahabat Umar." Maka Jibril menjawab, "Jika saja lautan dijadikan tinta dan tumbuh-tumbuhan dijadikan pena, niscaya tidak akan cukup melukiskan sifat kebaikannya." Kemudian Nabi bersabda, "Beritahukan kepadaku kebaikan sifat Abu Bakar." Maka Jibril menjawab, "Umar hanyalah satu kebaikan dari beberapa kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kemuliaan dunia dengan banyaknya harta, dan kemuliaan akhirat adalah dengan bagusnya amal." Maksudnya, urusan dunia tidak akan lancar dan sukses kecuali dengan dukungan harta benda. Demikian pula perkara akhirat tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan amal perbuatan yang baik. Dari Utsman radhiyallahu anhu, menyusai dunia akan menggelapkan hati, dan menyusai akhirat akan menerangkan hati. Artinya, menyusai urusan yang berhubungan dengan urusan dunia maka menjadikan hati menjadi gelap, dan menyusai perkara yang berhubungan dengan urusan akhirat akan menjadikan hati menjadi terang. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebesar-besar perkara yang kami susahi, dan bukan pula puncak ilmu kami. Dari Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, barang siapa yang mencari ilmu maka surgalah sesungguhnya yang ia cari, dan barang siapa yang mencari maksiat maka sesungguhnya nerakalah yang ia cari. Artinya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan mencari ilmu yang bermanfaat, yang mana tidak boleh tidak bagi orang yang akil baligh untuk mengetahuinya, maka pada hakikatnya ia mencari surga dan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menginginkan maksiat, maka pada hakikatnya nerakalah yang ia cari, dan kemarahan Allah ta'ala. Dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, tidak akan durhaka kepada Allah orang-orang yang mulia, yaitu orang yang baik tingkah lakunya, yaitu mereka yang memuliakan dirinya dengan menghiasinya dengan takwa dan menjaga diri dari maksiat, dan tidak akan memilih dunia daripada akhirat. Orang-orang yang bijaksana, artinya orang bijak atau hakim, tidak akan mendahulukan atau mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Adapun orang hakim adalah orang yang mencegah dirinya daripada bertentangan dengan kebenaran. Akal sehatnya Abu Sulaiman bin Mahron al-Kufi radhiyallahu anhu, barang siapa yang bermodalkan takwa, maka kelulah lidah untuk menyebutkan sifat keberuntungannya, dan barang siapa yang bermodalkan dunia, maka kelulah lidah untuk menyebut sebagai kerugian dalam hal agamanya. Artinya, barang siapa yang bermodalkan takwa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, di mana dasar dari amal perbuatannya adalah selalu bersesuaian dengan syariat, maka baginya pasti mendapatkan kebaikan yang sangat besar tanpa dapat dihitung dalam hal kebaikan yang diperolehnya. Dan kebalikannya, barang siapa yang perbuatannya selalu berseberangan dengan hukum syariat, maka baginya kerugian yang sangat besar, bahkan lidah pun sampai tidak dapat menyebutkannya. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, beliau adalah guru dari Imam Malik radhiyallahu anhu, setiap maksiat yang timbul dari dorongan syahwat, yaitu keinginan yang teramat sangat akan sesuatu, maka dapat diharapkan akan mendapat ampunannya. Dan setiap maksiat yang timbul dari takabur atau sombong, yaitu mendakwakan diri lebih utama atau mulia dari yang lain, maka maksiat yang demikian ini tidak dapat diharapkan akan mendapat ampunan dari Allah. Karena maksiat iblis berasal dari ketakaburannya yang tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah, di mana ia menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Dan sesungguhnya kesalahan Nabi Adam alaihi salam adalah karena keinginannya yang teramat sangat untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk memakannya.
dari sebagian ahli zuhud, yaitu mereka yang menghinakan kenikmatan dunia dan tidak peduli dengannya, akan tetapi mereka mengambil dunia sekedar darurat sesuai kebutuhan minimumnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dengan tertawa bangga, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis karena seharusnya ia menyesal dan memohon ampunan kepada Allah, bukannya berbangga hati. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dengan menangis karena malu kepada Allah dan takut kepadanya karena merasa banyak kekurangan dalam hal taat kepaatnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan tertawa gembira dengan sebenar-benar gembira karena mendapatkan apa yang menjadi tujuannya selama ini, yaitu ampunan dari. Demikianlah tadi tausiah yang dapat saya sampaikan, sekedar untuk mengingatkan bagi diri saya sendiri, agar selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Tinggalkan komentar Anda. Untuk konsultasi, silahkan kirim di kolom komentar atau email tukong69@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.